Apa ya? Waalaikumsalam. Oh, jadi sebelum kita mendalami mengenai hukum perkawinan, terutama kita harus mengenali yang namanya pengertian dari hukum perkawinan. Jadi sesungguhnya pengertian perkawinan itu bisa diambil dari Undang-Undang Perkawinan yang tertera pada pasal pertama Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hukum perdata, telah mencatatkan berbagai syarat-syarat sahnya suatu perkawinan dan berlaku pada pasal-pasal yang sudah ditulis pada syarat-syarat sahnya perkawinan. Ialah sebagai berikut. Yang pertama, berlaku asas monogami. Asas monogami terdapat pada pasal 127 KUH Perkawinan yang berisi yang pertama harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita yang tertera pada pasal 28 KUH Perkawinan. Selanjutnya seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun. Itu tertera pada pasal 29 KUH Perkawinan. Selanjutnya ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu menunggu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar, yang terdapat pada pasal 34 KUH Perkawinan. Selanjutnya, anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka, yang terdapat pada pasal 35 KUH Perkawinan. Mengenai izin kawin, diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut. Selanjutnya, jika wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali atau pengawas, tertera dalam pasal 36 KUH Perkawinan. Yang selanjutnya, jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan izin ialah kakek nenek bagi pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih tetap perlu, tertera dalam pasal 37 KUH Perkawinan. Selanjutnya, anak luar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin harus mendapat izin dari bapak atau ibu yang mengakuinya. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali. Jadi sekian syarat-syarat perkawinannya.
Jadi kita kenali dulu pengertian perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan. Dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Berikut ada pasal-pasal yang menentukan ketentuan pasal 139 sampai 143 KUH perkawinan mengenai hal-hal yang dimuat dalam perjanjian perkawinan. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua, tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala dalam perkawinan. Yang ketiga, tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua. Yang keempat, tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau istri yang hidup terlama. Yang kelima, tidak boleh melanggar hak suami dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami istri. Yang keenam, tidak boleh melepaskan haknya atas hak mutlak atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya. Yang kedelapan, tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, adat kebiasaan, atau peraturan daerah. Sekian. PP-nya dai. Perjanjian hak suami istri. Hak dan kewajiban suami istri. Nomor yakin. Oh, ini dia. Oh, ini dia. Ya, bisa kita lihat di sini menurut KUHP Perdata, hak dan kewajiban suami istri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suami dan istri harus setia dan tolong-menolong. Terdapat pada pasal 103 KUH Per. Kedua, suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Yang ketiga, setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Yang keempat, semua wajib memberi bantuan kepada istrinya. Yang kelima, setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Yang keenam, setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama. Yang ketujuh, suami tidak diperbolehkan meminjam, tangankan atau memegang harta kekayaan hak bergerak milik istrinya tanpa izin istri. Yang kedelapan, setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Yang kesembilan, setiap istri wajib tinggal bersama suaminya. Yang kesepuluh, setiap suami wajib membantu istri di muka hakim. Yang kesebelas, setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya. Jadi sekian. Terima kasih. Alah.